Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Imron Fatur Rahman, Prodi PAI 1B, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang salah satu aliran dalam filsafat, yaitu rasionalisme. Baik, langsung saja sedikit pemaparan dari saya, yaitu rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Istilahnya rasionalisme merupakan turunan kata berbahasa Latin, yaitu rasio, yang berarti akal. Dalam artiannya, rasionalisme berarti cara berpikir yang mengutamakan akal manusia. Akal dijadikan alat yang mutlak digunakan dalam mengetahui segala sesuatu. Terus aliran filsafat rasionalisme memiliki pandangan bahwa sumber pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya adalah akal atau tadi rasio. Hanya mengetahui yang diperoleh melalui 4 akal yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan harus mutlak, yaitu syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah. Sedangkan pengalaman hanya dapat dipakai untuk mengukuhkan kebenaran itu dari dirinya sendiri. Metode yang diterapkan oleh para filsuf rasionalisme ialah metode deduktif, seperti yang berlaku pada ilmu pasti. Yang kita ketahui ketika kita berbicara tentang rasionalisme, pasti ada salah satu tokoh, yaitu René Descartes. René Descartes adalah pendiri filsafat modern. Beberapa hal yang pernah ia lakukan yaitu ia berusaha mencari satu-satunya metode dalam seluruh cabang penyelidikan manusia. Ia juga memperkenalkan dalam filsafat terutama tentang penelitian dan konsep dalam filsafat yang menjadi prinsip dasar dalam perkembangan filsafat modern. Metode Descartes dimaksudkan bukan saja sebagai metode penelitian ilmiah ataupun penelitian filsafat, melainkan sebagai penelitian rasional mana saja, sebab akal budi manusia selalu sama. Yang pertama yaitu metode René Descartes. Metode René Descartes, segala sesuatu perlu dipelajari, tetapi diperlukan metode yang tepat untuk mempelajarinya. Descartes pun berpikir demikian. Ia mengatakan bahwa mempelajari filsafat membutuhkan metode tersendiri agar hasilnya benar-benar logis. Ia sendiri mendapatkan metode yang dicarinya itu, yaitu dengan menyaksikan segala-galanya atau menerapkan metode keraguan. Artinya kesangsian atau keraguan ini harus meliputi seluruh pengetahuan yang dimiliki, termasuk juga kebenaran yang sampai kali ini dianggap sudah pasti. Bagi Descartes, pernyataan saya berpikir jadi saya ada adalah terang dan jelas.
Segala sesuatu yang bersifat terang dan jelas bagi akal pikiran manusia dapatlah dipakai sebagai dasar yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya untuk melakukan penjabaran terhadap pernyataan-pernyataan yang lain. Dalam karya René Descartes, ia menjelaskan pencarian kebenaran melalui metode kegurauan dengan metode keraguan. Karyanya berjudul kalau tidak salah A Discourse on Method. Kalau tidak salah karyanya itu yang mengemukakan perlunya memperhatikan 4 hal. 4 hal itu, yang pertama, kebenaran baru dinyatakan salah jika telah benar-benar indrawi dan realitasnya telah jelas dan tegas sehingga tidak ada sesuatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang kedua, pecahkan setiap kesulitan atau masalah itu sebanyak-banyaknya sehingga tidak ada tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Dan yang ketiga, bimbinglah pikiran dengan teratur, yaitu dengan memulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui. Dan yang keempat, dalam proses pencariannya dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitung-hitungan sempurna serta pertimbangan yang menyeluruh sehingga diperoleh keyakinan bahwa tidak ada satupun yang mengabaikan atau ketinggalan dalam penjelasan. René Descartes tidak begitu saja menerima kebenaran atas dasar panca indera atau indrawi atau empiris lah gitu. Pada dasarnya ia bersikukuh kuat bahwa semua yang dilihatnya harus diragukan kebenarannya, dan setiap yang telah terlihat jelas dan tegas harus dipilah-pilah hingga mendapat bagian-bagian yang kecil. Atas dasar aturan-aturan itulah René Descartes mengembangkan pikiran filosofinya. Beliau sendiri meragukan apakah sekarang sedang berdiri menyaksikan realitas yang nampak di matanya atau dia sedang tidur dan bermimpi. Adapun ide-ide bawaan menurut René Descartes, yaitu yang paling fundamental dalam mencari kebenaran adalah senantiasa merujuk kepada prinsip cogito ergo sum. Hal tersebut disebabkan oleh keyakinan bahwa dalam diri kita sendiri kebenaran lebih terjamin dan terjaga. Dalam diri sendiri terdapat 3 ide bawaan sejak lahir, yaitu pemikiran, Allah, dan keluasan. Yang pertama itu kan tadi pemikiran, sebab memahami diri sendiri sebagai makhluk yang berpikir, tetapi harus diterima juga bahwa pemikiran merupakan hakikat. Yang kedua yaitu Allah atau Tuhan sebagai wujud yang sama sekali sempurna. Karena saya mempunyai ide sempurna, mesti ada suatu penyebab sempurna untuk ide itu, karena akibat tidak melebihi penyebabnya. Yang ketiga, keluasan, materi sebagai keluasan atau eksistensi
sebagaimana hal itu dilukiskan dan dipelajari oleh ahli-ahli ilmu ukur. Di dalam aliran rasionalisme ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Leibniz, itu pada tahun 1646 sampai 1716. Beliau seorang filsuf Jerman, matematikawan dan jurnawan ya. Lama menjadi pegawai pemerintah, menjadi atase pembantu penjabat tinggi negara. Dialah yang dilahirkan pada tahun 1646 Masehi dan meninggal pada tahun 1716 Masehi. Metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkannya dalam konsep modal. Yang kedua, Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Beliau mempunyai nama asli yaitu Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza kalau tidak salah gitu. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan video kali ini, yaitu tentang aliran rasionalisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.